Yang kedua, kalau ada yang berkata, aku akan selalu di sisi, aku tidak akan pernah meninggalkan, aku akan selalu mendampingi, aku akan selalu bersama. Rahman boten ada orang setia sama kita biru. Senang, maka lebih senang lagi orang yang sabar, karena yang mengatakan begitu adalah innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang ketiga, Pak, sampai kerja, lalu waktunya gajian, mana gaji saya? Oh, gaji sampean itu Pak di gudang sana. Apa itu isinya? Emas semua. Loh, gaji saya berapa? Terserah. Ambil semua sesukanya, tidak terbatas. Loh, kan buatan gajinya tidak terbatas. Pak, gaji saya ini. Loh, kok kosong? Iya, ini cek kosong, boleh diisi berapapun. Kok panjang sekali? Iya, tidak terbatas. Kenapa buatan digaji begitu? Maka berbahagialah orang yang sabar, karena Allah berkata wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang sabar itulah pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas, tanpa hitungan. Jadi ada beberapa amal yang pahalanya itu tidak terhingga. Salah satunya adalah sabar. Itu pahalanya tidak terhingga. 4. Penjelasan kalau berhasil sukses, lalu ada yang mengadakan pesta penyambutan kesuksesan, congratulations, celebration, gitu ya. Rahman buatan Pak, mau ngaji orang bayar. Senang ada yang merayakan ikut bahagia atas keberhasilan itu. Maka orang yang sabar juga pasti senang, karena nanti ketika masuk surga dapat sambutan khusus VVIP dari malaikat, dan malaikat akan berkata salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian karena kalian pernah sabar. Itu ternyata khusus Pak, khusus pakai khok, pakai sok. Untuk orang yang sabar ada sambutan khusus. Yang apa-apa lain tidak istimewa. Terus sabar itu ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu mereka mendapatkan sholawat, jaminan kebaikan dari Gusti Allah dan juga kasih sayang Allah, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi nanti lihat fadilah sabar itu. Nanti di akhirat ada 2 macam ahli surga. Yang satu adalah ahlul nikmah, yang satu ahlul bala. Begitu melihat keutamaannya sabar, maka ahlul nikmah yang sudah masuk surga pun akan mengatakan, ya Allah, seandainya bisa Engkau kembalikan kami ke dunia, kami memilih menjadi ahlul bala yang sabar. Saking tingginya keutamaan sabar. Tapi buat teman-teman, kayak pulau itu jadi ahli nikmat, sing sakit syukur, insya Allah nikmat. Barokah. Karena sebagian ulama berpendapat ahli nikmat yang syukur dan ahli musibah yang sabar itu kedudukannya sama. Dalilnya surat Shad. Di situ ada kisah Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Ayub dijajarkan oleh Gusti Allah, ditutup dengan kalimat yang sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Menceritakan kisah Nabi Sulaiman dapat nikmat kemudian bersyukur, diakhiri dengan kalimat ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dia sangat taat kepada Allah. Lalu cerita tentang Nabi Ayub dengan segala musibah dan sakitnya, lalu ditutup dengan kalimat yang sama, ni'mal abdu innahu Allah. Sebaik-baik hamba dia amat taat kepada Allah Subhanahu. Intinya Bapak Ibu rahmati Allah, pertama orang kok barokah, maka tandanya imannya selalu dijaga dan dia selalu bisa merespon apapun yang terjadi dengan sikap yang tepat. Kalau dapat nikmat bersyukur,
kalau dapat musibah sabar, dua-duanya menjadi kebaikan. Ini ciri barokah. Yang kedua, tadi yang disebut barokah adalah an-nama wa ziyadatu, nikmat yang bertambah, berkembang, meluas. Jadi salah satu tandanya anugerah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita itu barokah adalah terus berkembang. Sebagai pribadi, sebagai manusia terus berkembang, terus bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah manfaat, bertambah maslahat. Umar bin Abdul Aziz kecil tinggal di Mesir. Ketika di Mesir dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin mendapatkan keberkahan kota Madinah. Akhirnya ketika ayahnya wafat dia pindah ke Madinah. Di Madinah dia belajar, dia melakukan berbagai macam amal soleh, tapi dia melihat seandainya saya bisa menjadi wali kota Madinah ini, saya akan berkhidmat lebih kepada kota Rasulullah dan para penduduk yang ada tetangga Rasulullah. Maka Allah kabulkan menjadi wali kota Madinah. Satu syarat menjadi wali kota Madinah, ternyata dia masih tidak bisa mengelak ketika mendapat perintah dari khalifah untuk menghukum seorang ulama yang mengkritik khalifah. Jadi ulamanya itu dihukum taruh es di atas kepalanya di musim dingin sehingga otaknya rusak. Itu sedih sekali Umar bin Abdul Aziz, kok saya harus mentaati perintah yang seperti ini sampai mencelakai orang. Ya Allah, saya nggak pengen punya jabatan kalau begini cara. Akhirnya dikabulkan Gusti Allah, dipecat sebagai wali kota Madinah, ditarik ke ibu kota untuk menjadi penasehat khalifah. Ketika jadi penasehat khalifah, khalifahnya kakak iparnya Walid bin Abdul Malik lalu meninggal, diganti kakak iparnya yang lain Sulaiman bin Abdul Malik, maka dia menasihati Sulaiman dan nasihatnya banyak diwujudkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, tapi ada beberapa terutama yang berkaitan dengan pejabat-pejabat rusak yang memiliki kekuasaan yang besar. Umar bin Abdul Aziz tidak bisa intervensi. Maka dia mengatakan, ya Allah, apa gunanya menjadi penasehat khalifah kalau begini? Nasihat saya tidak bisa diamalkan. Lalu Allah pun mendengar doanya, dia dijadikan khalifah. Jadi itu kebaikannya bertambah, tidak putus. Tapi tidak harus dalam bentuk jabatan. Dari ilmu bisa, dari apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ada ibu-ibu itu, Masya Allah rumahnya barokah. Setiap saat kita ibu badai ngambil dalam ibu kagum arisan sangat pun saged, kagum pengajian pun saged, pengajian Selasa Kliwon pun saged, pengajian Sabtu Pahing pun saged, pengajian Rebo Wage pun saged. Pak, badai ngambil mobil untuk apa? Ngantar tetangga ngelamar. Oke. Pak, badai ngambil mobil untuk apa? Jadi orang sakit di rumah sakit. Pak, badai ngambil mobil kan kenapa? Kagak kantor ini ada orang sakit dari tadi manggil ambulan belum datang. Pak, badai ngambil mobil kan kenapa? Kagak rombongan badai silaturahmi sowan ustaz, badai ngambil pengajian. Ketika segala sesuatu yang ada pada diri kita manfaat yang luas untuk berbagai hal. Penjenengan pengen rumahnya besar, Pak? Pengen bukan rumahnya tambah besar? Saya ajari. Ada suami istri, rumahnya kecil, Pak. Istrinya pintar memperbesar, Pak. Caranya bagaimana, Pak? Kalau sore beli jajan-jajan, lalu anak-anak kecil dikumpulkan, diajari ngaji di situ. Makin lama makin banyak anak yang ngaji di situ. Rumahnya tidak cukup. Akhirnya Allah kasih tambah besar. Makin besar, si ngaji tambah oke. Akhirnya kemudian harus direnov besar-besar. Dan sekarang rumah itu budi. Kenapa? Karena ada alasannya. Penjenengan itu kalau minta sama Gusti Allah harus ada alasan. Mau minta uang sama ibu waktu kecil, nyuwun apel 5.000. Ditanya betul nggak? Apa pertanyaan itu? Buat apa? Dia kan? Lah Gusti Allah memangnya kalau kasih nggak tanya, pakai double, Pak. Kamu peroleh dengan cara apa? Kamu pakai buat
Apa itu namanya hisab? Makanya untuk meninggalkan hisab sejak sekarang dijawab. Ya Allah, nyuwun masih luwih gedheku. Nah ini lari-lari yang ngaji pun betul cukup ya Allah. Maka Allah pasti tidak tega. Omahnya mesti tambah gede. Pun itu lurus. Maka nasihatnya bangun proposal buat pondok itu. Bangun-bangun itu tidak penting. Saya penting ngaji. Engkau nek ngaji ini soal langkah saya ngaji. Lah ya Gusti Allah ora tegel gitu. Pasti dikasih tambah besar. Itu mesti alami. Masjid itu gimana itu? Memang kapasitas segini masih cukup, insya Allah masih cukup. Tapi kalau sudah tambah banyak jamaahnya, pasti juga bakal tambah besar. Soal dunia bertambah meluas, manfaat makin besar. Terakhir yang namanya barokah sa'adah, membahagiakan. Barokah itu yang penting. Senang kalau taat kepada Gusti Allah. Dengan ngaji senang, sholat senang, maca Quran senang, donga senang. Niku tandane iman, masya Allah sampun saya. Maka dulu para ulama berpesan, jangan bilang ya Allah saya sudah sholat, kok saya tidak diberi ini dan itu. Tapi katakanlah ya Allah, terima kasih saya sudah diberi sholat. Kan tidak banyak orang yang diberi sholat. Ya Allah saya sudah berdoa, minta ini, minta itu, berdoa kok belum dikasih. Jangan bilang begitu kata para ulama. Tapi katakanlah saya sudah dikasih kesempatan berdoa. Kok berdoa itu berbincang-bincang sama Gusti Allah, akrab mesra kok, nikmat yang sangat besar. Insya Allah dengan begini kita meraih keberkahan sejak awal tahun, insya Allah sampai akhir tahun, sampai akhir hayat. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, dan karena waktunya satu kelas saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak dulu untuk bertanya. Dua kesempatan, monggo siapa ya Bapak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan terkait dengan fadilah kesabaran. Sabar ini kan meliputi semua amalan sebenarnya. Dan jarang yang mungkin kita tahu bahwa mungkin sabar itu juga, mohon maaf kalau saya keliru, itu perintah juga dalam Quran. Bagaimana melatih sabar itu? Karena kita mungkin tidak atau jarang orang bisa mengukur sampai sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa kita berhasil dalam mengatasi ujian kesabaran itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ya, dianggap beliau adalah Khalifah karena banyak sekali keutamaan yang beliau lakukan. Nah, tapi kenapa kok saya belum tahu kenapa kok cuman memimpin selama 2 sampai 3 tahun saja. Waktu beliau itu memang benar-benar sangat didambakan oleh rakyat. Baik, langsung dijawab. Baik, sabar itu kata Profesor Quraish Shihab, unsur hurufnya shad, ba, dan ra. Dan dari kata yang tersusun dari shad, ba, dan ra ini ada 53 turunan kata yang semua artinya akan berujung kebaikan. Maka sabar ini memang amalan utama, amalan yang agung. Dan tadi sudah kita sebutkan segala keutamaan dan kebaikannya. Tapi bagaimana cara meraih sabar? Maka kuncinya ada di ayat tadi. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pangkal kesabaran ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang tadi sudah kita sentuh.
bahwa siapa yang yakin bahwa Allah yang mengatur takdirnya adalah Zat yang maha tahu, yang maha benar, yang maha adil, yang maha bijaksana, maka dia pasti akan merasa, ya takdir Gusti Allah itu takdirnya Allah ini terbaik, takdirnya Allah ini saya terima. Maka ada kalimat as-sabru 'inda sadaqatil ula. Sabar itu pada hantaman yang pertama. Maksudnya ketika kemudian kena musibah langsung sadar, oh itu karena saya ini punya Allah, terserah Allah. Tapi kalau kena musibah hantaman pertama mulai 3 hari, lalu hari ketiga memang saya harus bersabar. Ini namanya bukan sabar, tapi hurufnya kebalik, namanya sadar. Bukan sabar tapi sadar. Maka kata Nabi SAW, as-sabru 'inda sadaqatil ula. Sabar itu tampaknya pada hantaman yang pertama. Kena musibah pertama langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar bahwa kita itu milik Gusti Allah, terserah Gusti Allah, jangan lain pasrah, sumarah. Jadi takdir ini Gusti Allah yang menentukan. Mau nyalain siapa? Mau Gusti Allah yang ngatur. Ini adalah syarat pertama. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali. Maksudnya kembali untuk mempertanggungjawabkan respon kita terhadap keadaan dunia. Orang sabar itu kenapa dia menahan diri dari kondisi tidak sangka buruk kepada Allah, tidak protes kepada Allah, tidak komplain kepada Allah. Itu karena dia tahu semua responnya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia ridho kepada Allah atas takdirnya, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan kadang-kadang kita ini diuji itu suka fokus pada hilangnya, tidak fokus pada hal yang lebih luas. Contoh, jerawat. Jerawat itu luasnya 1/200 luas wajah. Tapi kalau sudah kena jerawat, kita sering fokus pada jerawatnya, lupa mensyukuri 199 bagian wajah yang sehat-sehat saja. Maka kiatnya sabar adalah dengan melihat, bahwa saya itu cuma diambil begini, satu saja unsur nikmat dari Allah. Sebenarnya nikmat yang masih banyak sekali, maka seharusnya saya lebih bersyukur kepada Allah. Maka dari tentang Nabi Ayub alaihissalam itu menakjubkan. Nabi Ayub dirawat istrinya sampai tahun ke-7. Di tahun ke-7 istrinya komplain. Jadi Nabi Ayub itu kan hari pertama ladangnya musnah, gagal panen semua. Hari kedua ternaknya mati satu demi satu. Hari ketiga anaknya wafat di pangkuannya bergiliran. Hari keempat mulai gatal badannya, digaruk terkelupas sampai ke tulang dan operasi. Ketika bersih yang keluar darah dan nanah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sisakan lisan dan hatiku tetap sehat supaya tetap bisa berzikir kepadamu. 7 tahun lamanya dia itu lisannya tidak pernah putus mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahun ke-7 istrinya yang protes, Mas kok gak pernah berdoa minta sembuh kok Mas? Dari sejak 7 tahun yang lalu cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kok yang minta sembuh sampai itu kan Nabi Allah, kekasihnya Allah, kok gak berdoa minta sembuh? Jawab Nabi Ayub apa? Aku malu ini. Malu apa? Lah aku itu sudah pernah sehat 70 tahun, baru sakit 7 tahun kok sudah minta sembuh. Itu kan namanya tergesa-gesa. Coba bayangkan, Masya Allah. Karena apa? Dia sabar, karena dia mengingat loh, nikmat Allah yang pernah diberikan kepada saya jauh lebih banyak daripada yang saya rasakan sedang diambil saat ini. Itu akan menjadi kekuatan sabar. Wallahu a'lam bishawab.